Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai patogenesis abses periapikal. Perkenalkan, saya Rama Suci Putri Jasa dengan NIM 04031182126009. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Maulana dengan ujung NIM 084. Perkenalkan, saya Deo Delano Alfitra dengan ujung NIM 085. Abses adalah kumpulan pus atau nanah yang terlokalisir, dikelilingi oleh jaringan yang meradang dan dapat disebabkan oleh trauma atau iritasi kimia. Nah, jadi pengertian dari abses periapikal adalah kumpulan pus atau nanah yang terlokalisir di tulang alveolar dan puncak akar, dapat disebabkan oleh trauma. Atau dengan kata lain, abses periapikal merupakan infeksi pada nekrosis pulpa meluas melalui foramen apikal dalam jaringan periapikal. Etiologi dari abses periapikal yaitu trauma gigi, karies gigi yang meluas, dan oral hygiene yang buruk, sehingga terjadinya kerusakan enamel gigi yang dapat menyebabkan bakteri masuk ke dalam kamar pulpa dan terjadinya infeksi. Lalu, bakteri akan masuk ke saluran akar gigi. Selanjutnya yaitu manifestasi sistemik. Yang pertama yaitu leukositosis, adalah kondisi di mana jumlah sel darah putih dalam darah berlebihan. Selanjutnya yang kedua adalah demam. Demam adalah kondisi di mana suhu tubuh meningkat di atas 38 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu malaise, adalah rasa lemah atau tidak nyaman pada tubuh. Selanjutnya yaitu sakit pada rahang bila digerakkan. Lalu yang terakhir, gigi bisa keluar dari soketnya. Semua hal tersebut berhubungan dengan kondisi pulpa nekrosis dan respon negatif terhadap tes termal maupun tes elektrikal. Namun pada gigi yang mengalami keluhan biasanya responsif terhadap rasa sakit atau merasa sakit jika dilakukan tes palpasi dan tes perkusi. Empat, klasifikasi, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah abses periapikal akut, adalah kumpulan pus atau nanah yang terlokalisir karena adanya respon inflamasi terhadap iritan mikroba atau non-mikroba dari pulpa yang sudah nekrosis. Selanjutnya yang kedua adalah abses periapikal kronis, adalah kondisi yang timbul akibat lesi yang bertahan lama dan telah menyebabkan abses dengan drainase ke permukaan. Abses periapikal kronis merupakan lanjutan dari abses periapikal akut. Apabila tidak dirawat, biasanya ada perubahan jaringan sekitar abses dari inflamasi akut menjadi kronik. Ciri khasnya terdapat fistula. Selanjutnya yaitu gambaran klinis abses periapikal akut. Berada di daerah periapikal, di mana pasien akan merasakan nyeri hebat dan berdenyut. Tampilan pasien pucat, lemah dan demam, serta sensitif terhadap perkusi dan terdapat limfadenopati. Yang kedua, abses periapikal kronik. Nyeri tumpul namun dapat lebih parah, adanya pembentukan rongga dan biasanya tes vitalitas sudah negatif. Terdapat fistula yang menjadi ciri khas penyakit ini. Infeksi biasanya berasal dari gigi sulung dan menyebar ke gigi permanen sehingga terjadi hipoplasia gigi. Selanjutnya yaitu patogenesis abses periapikal akut. Abses periapikal disebabkan oleh mikroorganisme, di mana bakteri yang dominan adalah Actinomyces. Bakteri tersebut akan menghasilkan enzim koagulase yang menyebabkan deposisi fibrin yang membantu menutup lesi. Lalu meningkatkan virulensi dengan cara menghambat fagositosis sehingga adanya invasi bakteri ke saluran akar dan menyebabkan sejumlah besar bakteri dengan cepat menyebar ke jaringan periapikal. Kejadian ini dapat menyebabkan periodontitis akut.
Respon inflamasi meluas ke tulang alveolar periapikal yang berdekatan sehingga menyebabkan nekrosis pada jaringan periapikal. Lalu, jaringan nekrosis tersebut akan menekan jaringan ikat fibrosa yang ada di sekitarnya sehingga menyebabkan abses. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai patogenesis abses periapikal. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.